Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan, berbagi tentang pencegahan dan perawatan luka kronis pada kasus obstetri dan ginekologi. Ya, seperti kita ketahui, ini adalah wow gitu ya. Kenapa? Karena ini sangat merugikan, bukan hanya pada pasien saja, tapi juga buat rumah sakit, unit cost yang semakin tinggi, ya, karena luka-luka kronis, ya, luka-luka operasi yang tidak sembuh, ya. Ini kasusnya cukup mengerikan. Ini bukan banyak kita temui pada kasus-kasus operasi baik obstetri maupun ginekologi, ya. Kemudian luka adalah sebetulnya terputusnya kontinuitas jaringan tubuh oleh sebab-sebab baik fisik, mekanik, kimia, dan termal. Itu adalah definisi dari luka. Nah, jenis luka dari segi onset biasanya karena ada luka yang akut atau luka kronik. Kemudian kalau dilihat dari tingkat kontaminasi lukanya, ada luka bersih terkontaminasi, luka terkontaminasi, dan luka kotor. Masing-masing mempunyai strategi tata laksana sendiri-sendiri, ya. Kemudian dari segi kedalaman dan luas luka, ada yang superficial, kemudian partial thickness dan full thickness, dan deep, ya, luka yang dalam, ya. Itu adalah beberapa klasifikasi dari jenis luka. Baik, kita lihat dari jenis luka, dari onset terjadinya itu. Kalau akut itu biasanya terjadi penyembuhan dalam 2 atau 3 minggu. Ini saya gambarkan yang paling sederhana aja, seolah-olah ke garis sedikit. Nah, itu luka akut, ya, 2-3 minggu akan sembuh secara sempurna, ya. Kemudian kalau luka itu terjadi secara kronis, artinya luka itu tidak sembuh dalam waktu 4-6 minggu, maka kita kelompokkan sebagai luka kronik, ya. Tentu penyembuhannya itu bisa terjadi namanya delay, ya, atau penyembuhan yang terhambat akibat suatu tanda-tanda atau proses suatu infeksi, ya. Nah, jenis luka kalau dilihat dari kontaminasi, apa sih yang kita kategorikan sebagai luka bersih? Ya, ini adalah luka bersih itu sebetulnya luka yang efektif, ya, bukan yang emergensi. Biasanya kulitnya di sekitarnya itu bersih, tidak ada tanda-tanda inflamasi. Biasanya ini luka yang diakibatkan karena suatu insisi operasi, ya. Kemudian luka yang terkontaminasi, bersih terkontaminasi, itu luka emergensi akibat biasanya trauma, tetapi masih bersih, ya, tidak ada material kontaminan di dalam luka. Kemudian kalau luka terkontaminasi itu tanpa ada tanda-tanda inflamasi, tetapi masih bersifat non-purulen, biasanya luka terbuka dan kurang dari 4 jam. Tetapi kalau lukanya luka kotor, ya, luka kotor ini tentu tanda infeksi sudah jelas, kemudian sekitar kulitnya terlihat infeksi, ada pus, bahkan jaringan-jaringan nekrotik muncul di sini, dan luka biasanya lebih dari 4 jam secara terbukanya, ya. Nah, ini kalau dilihat dari kedalaman luka, dilihat dari jenis lapisan layer dari kulit, ada yang superficial, ya. Superficial itu hanya mengenai epidermis saja, ya, mengenai dari epidermis saja, ya. Kemudian kalau lukanya itu parsial, ya, parsial atau sebagian saja, itu hanya mengenai daerah paling sampai hipodermis, Nah, kalau luka dalam, ya, kalau full lukanya full thickness, artinya seluruh jaringan kulit, tentu sampai bagian dari subcutaneous layernya sampai dari sini, ya. Nah, kalau kita deep wound, artinya luka dalam, itu tentu sampai terjadi kerusakan sampai ke daerah otot maupun daerah tendon dan tulang biasanya akan muncul, ya. Kemudian ini sedikit aja mengulang tentang fase penyembuhan luka yang mungkin sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Ini supaya kita ulang-ulang supaya teman-teman sekalian semakin paham apa itu fase-fase dari penyembuhan luka. Yang pertama adalah namanya fase inflamasi hemostasis, ya. Ini terjadi biasanya pada hari 5 sampai hari sampai 0 sampai hari kelima, ya. Responnya itu segera, ya. Setelah terjadi injury akan muncul respon hemostasis dan inflamasi yang tujuannya adalah mencegah kehilangan darah semakin banyak dan mencoba untuk menghentikan pendarahan-pendarahan, ya. Ini karakteristiknya akan muncul, ya, seperti tanda-tanda inflamasi umumnya, ya, tumor, rubor, doro, kalor, dan fungsiolisa. Kemudian pada fase berikutnya yaitu pada fase proliferasi, ya. Ini biasanya muncul pada hari ketiga sampai hari ke-14. Ini ada yang mengatakan juga disebut sebagai fase granulasi. Karena apa? Ada pembentukan jaringan-jaringan granulal yang tampaknya semakin merah, segar, mengkilat, ya. Dan epitelialisasi terjadi mulai dari 24 jam kemudian, ya.
Itu umumnya pada lapisan-lapisan epidermis pada tepian luka. Meskipun belum sempurna, tentu sudah mulai terjadi lapisan epitelialisasi. Kemudian yang terakhir adalah namanya fase remodeling. Ya, fase remodeling. Di sini akan terjadi beberapa minggu kemudian, sampai bahkan ada yang mengatakan bisa sampai 1-2 tahun. Terbentuk jaringan-jaringan kolagen baru yang mengubah bentuk luka sehingga meningkatkan kekuatan jaringannya. Tensile strength-nya menjadi lebih baik lagi. Meskipun terbentuk jaringan parut itu kalau lebih sekitar 50-80% itu sama kuatnya dengan jaringan sekitarnya. Dia tidak sama tentu dengan jaringan yang sebelumnya, ya. Tetapi jaringannya kekuatannya hampir sama kurang lebih. Ya. Nah, proses penyembuhan luka tadi secara umum sudah disampaikan, ya, ada namanya primary healing, yaitu tepi luka itu bisa menyatu kembali, ya, permukaannya bersih, tidak ada jaringan yang hilang, ya, berlangsungnya baik internal dan eksternal, artinya dari dalam keluar. Tetapi pada secondary healing, ya, itu sebagian jaringannya ada yang hilang. Proses berlangsungnya itu pembentukan jaringan granulasi dari dasar. Makin lama makin naik, ya. Itu kita sebut sebagai secondary healing. Tetapi pada tertiary healing itu penyembuhan luka biasanya agak lambat. Karena apa? Sering terjadi infeksi-infeksi ataupun biasanya ini justru diperlukan penutupan secara manual. Yes. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan proses penyembuhan luka itu adalah baik lokal maupun sistemik, ya. Kalau yang lokal tentu adalah infeksi, ya. Kemudian ada benda asing, ya. Kemudian ada ischemia jaringan, ya. Kemudian ada edem daerah lukanya, ya. Itu adalah faktor-faktor lokal yang mempengaruhi penyembuhan luka, ya. Kemudian kalau sistemik biasanya tergantung dari karakteristik pasien sendiri, baik usia, jenis kelamin, ya, obesitas, tentu akan mempengaruhi fase proses penyembuhan luka. Nutrisi sangat berperan, ya. Penyakit-penyakit penyertanya juga sangat berperan. Pengobatan dan imunokompromis, ya, itu akan mempengaruhi proses penyembuhan luka, ya. Baik. Nah, sekarang bicara tentang perawatan luka kronis. Tentu nanti secara detail perawatan luka kronis bagaimana nanti para pakar kita dari ahli-ahli perawatan luka, nurse-nurse kita udah jagoan-jagoan, nanti akan secara lebih detail dan lebih praktis akan disampaikan, ya. Tetapi luka kronis itu intinya cuma ada 3 sebetulnya. Yang pertama adalah mencuci luka, ya. Cuci luka itu penting. Perawatan luka kronis dicuci, dibersihkan. Kemudian yang kedua adalah membuang jaringan-jaringan yang mati, jaringan-jaringan nekrotiknya kita buang. Kemudian kita memilih balutan yang tepat. Itu adalah prinsip perawatan luka secara secara praktis, ya, secara praktis terutama pada perawatan luka kronis, ya. Kemudian pengajian luka tentu harus memperhatikan ini tadi, ya, karena hal yang berpengaruh baik secara lokal maupun sistemik ini ada di sini. Tentu status nutrisi pasien, ya, harus menjadi perhatian. Kemudian kadar albuminnya, ya. Kemudian status vaskulernya bagaimana, ya. Artinya hemoglobinnya juga harus menjadi perhatian. Hati-hati juga pada terapi kortikosteroid, ya, obat-obatan imunosupresan itu harus dilakukan bagian dari suatu pengkajian luka. Kemudian ini penyakit yang mendasari biang keladinya yang kadang-kadang diabetes, ya, karena diabetes dan juga sekaligus pada kelainan vaskuler itu akan mempengaruhi penyembuhan luka, ya. Kondisi lukanya itu biasanya tergantung dari warnanya, ya. Ada yang warna kulitnya itu seperti kuning kekuningan gitu, ya, atau misalnya hitam, ya, nekrotik jaringan, atau seperti granulasi kemerahan misalnya. Itu akan mempengaruhi kondisi luka dan kira-kira dressing apa yang diperlukan dalam kondisi luka seperti itu. Kemudian hati-hati juga kita harus memperhatikan lokasi, ukuran, ya, kedalaman lukanya juga harus menjadi perhatian dari pengajian luka. Kemudian adanya eksudat, ya, dan bau, tanda-tanda infeksi, keadaan sekitar kulitnya, ya, warna dan kelembapannya, dan tentu harus didukung oleh hasil pemeriksaan laboratorium, terutama pada tes pola kuman dan sensitivitas antibiotiknya, ya. Baik, sebetulnya patologi luka kronis itu yang berpengaruh ini gangguan vaskuler, ya, neuropati dan infeksi, ya. Gangguan vaskuler itu bisa terjadi karena misalnya kompresi yang kuat yang berkelanjutan sehingga dia akan menyebabkan ischemia, ya. Kemudian terjadi hipoksia dan kerusakan jaringan, ya.
awalnya sih masih reversible, tapi kalau kerusakan jaringannya terus menerus, tentu akan terjadi kerusakan yang irreversible. Ya. Pada kasus yang neuropati, ya, karena trauma, ya, dia juga langsung menyebabkan kerusakan jaringan yang irreversible dan langsung dia akan menyebabkan kematian jaringan, nekrosis, dan lukanya menjadi luka kronis. Ya. Kalau infeksi akibat suatu infeksi bakteri misalnya, langsung dia akan menyebabkan kerusakan jaringan yang irreversible dan kematian jaringan, nekrosis, dan luka infeksi, luka kronisnya terjadi. Ya. Perubahan yang terjadi pada luka kronis ini bisa terjadi karena perubahan molekuler, ya. Molekulernya kita tahu ada peningkatan kolagenase, metrik metaloproteinase 1,8-13, dan juga MEP2, ya, keratinosa A dan MMP9, ya. Ini adalah perubahan biomolekulernya. Di lain pihak terjadi penurunan dari tisu inhibitornya. Tisu inhibitor metaloproteinase A1 proteinase inhibitor A2 itu juga terjadi penurunan secara menyeluruh, ya. Dan yang terakhir adanya peningkatan degradasi dari ekstraselular metrik termasuk fibronektin, dan tenasin, ya. Itu adalah perubahan molekulernya, ya. Perubahan molekulernya agak sedikit menyinggung-nyinggung biomolekuler dikit lah, ya. Kalau selulernya nyata-nyata akan terjadi peningkatan aktivitas mitosisnya menurun jelas, ya. Artinya terjadi aktivitas mitosis tetapi menurun aktivitas mitosis, ya. Kemudian ada gangguan migrasi dari keratinosit, kemudian ada perubahan fenotip dari fibroblast, terjadi penurunan proliferasi migrasi fibroblast tadi, dan penurunan respon fibroblast terhadap faktor-faktor pertumbuhan. Jadi faktor growth factornya naik, tapi fibroblastnya responnya turun aja, tetap tidak terjadi peningkatan, ya. Kemudian yang terakhir adalah terjadi peningkatan senesen dari sel, ya. Bisa terjadi senesen karena memang terjadi perubahan sekitarnya, ya, homeostasis dari sekitar sel-sel radang tadi. Bisa juga terjadi perubahan peningkatan pada proses apoptosisnya, ya. Kemudian ini sering sekali kita temui pada pasien yang dikelola di ruangan dengan tempat tidur, pasien tidur terlalu lama di suatu tempat tidur sehingga mobilisasinya kurang, terjadi apa yang kita sebut sebagai decubitus ulcer, ya. Ini adalah biasanya terjadi di area tonjolan-tonjolan tulang, ya, disebabkan oleh karena gaya eksternal yang berupa gesekan, tekanan, ya, tadi di dalam patofisiologi luka kronis sudah disampaikan. Kemudian apalagi ada faktor predisposisi termasuk malnutrisi, kelembapan, mobilisasi yang kurang, ya. Kemudian ada pada orang-orang tua, ya, mobilisasinya kurang, inkontinensia, gangguan mental, ya, diabetes, neuropati, penyakit vaskuler, dan lain sebagainya. Intinya pada semua yang mencegah terjadinya mobilisasi, ya, itu akan menyebabkan tekanan yang terus-menerus, ya, sehingga menyebabkan terjadi decubitus ulcer tadi, ya. Predileksinya biasanya tentu pada tonjolan-tonjolan tulang yang prominent, misalnya daerah sakral, daerah tumit, daerah skapula, itu juga akan terjadi proses-proses yang sering terjadi predileksi di situ, ya. Nah, ini kalau kita lihat pada ya, decubitus ulcer itu ada stadiumnya, ada di stadium 1, 2, 3, 4, ya. Kalau stadium 1 itu masih kulitnya masih intak, tapi kelihatan sudah mulai jadi eritema. Perhatikan ini pada teman-teman nurse, biasanya tolong perhatikan, terutama pada predileksinya, perhatikan pada saat terjadi stadium 1 masih bisa dimobilisasi pasiennya sehingga bisa tercegah untuk masuk pada stadium lanjutnya, ya. Kalau stadium 2 biasanya sudah terjadi dermisnya, lapisan superficial sudah mulai hilang, dan terbentuk ulkus, terbuka, dangkal, dan warnanya kemerahan, ya. Awalnya terlihat seperti adanya bula, tapi lama-lama pecah dan terjadilah ulkus, ya. Pada stadium 3 seluruh dermisnya hilang, jaringan lemak kulitan kelihatan dengan jelas. Nah, ini udah tahap lanjut stadium 3. Biasanya akan terjadi penyembuhan healing secara sekunder, ya. Hati-hati juga kalau sudah begini, tentu harus intervensi, ya. Apalagi pada stadium 4 sudah kelihatan, lapisan ototnya pun sudah kelihatan, ya. Baik, pencegahan luka kronis, ya, sebetulnya tergantung 3 hal ini. Bagaimana melakukan manajemen nutrisi, manajemen tekanan, dan manajemen perawatan kulit, ya. Secara umum itu. Manajemen nutrisi intinya bagaimana kita melakukan konsumsi yang adekuat, pantau adanya tanda-tanda kekurangan vitamin dan mineral, ya. Kemudian berikan asupan yang memadai, ya.
kurang lebih sekitar 2 gram per kilogram berat badan. Kalau sekarang rasanya para PPA kita terutama ahli gizi sudah cukup jago lah ya. Nutrisi umumnya terpenuhi dengan baik pada pasien perawatan rumah sakit. Hanya kadang-kadang kurang memperhatikan berapa persen asupan tersebut dipakai oleh pasien gitu ya. Kemudian manajemen tekanan, tadi saya sudah sampaikan, jangan memposisikan pasien secara terus-menerus, ya, artinya posisi terlentang aja, harus di posisi memungkinkan untuk pasien bolak-balik kiri kanan dan sebagainya. Kalau ideal tentu kasurnya adalah kasur yang anti dekubitus, ya. Penempatan tekanan bantalnya juga harus disesuaikan, ya. Kadang-kadang kita perlu menaikkan posisi kepala agak lebih tinggi sedikit, ya. Nah, reposisi intinya setidaknya setiap 2 jam saat tidurnya lelap atau saat tidur pasien terlentang. Ya. Kemudian perawatan kulit, ya, intinya memijat area kulit yang memerah di atas tonjolan. Ya. Kalau sudah mulai memerah tadi pada stadium 1, perhatikan, ya, tolong diperhatikan, masih bisa reversible, masih pada saat memerah masih bisa tanpa harus masuk pada fase berikutnya. Kemudian tulang dapat mengurangi aliran air karena tekanan tadi, ya. Kemudian justru kalau mandinya bolak-balik terlalu sering malah nggak bagus karena efeknya kulitnya menjadi lebih kering, ya. Suhu air mandi harusnya yang hangat aja, jangan panas ya. Cukup air hangat saja. Gunakan sabuk anduk yang lebih halus, lembut, dan kalau perlu berikan agen topikal untuk mengurangi kering, misalnya lotion ya, atau krim atau salep dan sebagainya, untuk mengurangi supaya kulitnya tidak terlalu kering ya. Saya kira itu secara sekilas, tetapi secara praktis nanti para nurse kita yang ahli di dalam manajemen luka akan menyampaikan secara detail tentang bagaimana melakukan perawatan luka pada kasus-kasus obstetri dan ginekologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.